Jumpa lagi di vlognya Dunia Bengkel, masih di training center ya. Saya akan review ini Caroliner induction heater. Kita bahas dulu satu-satu fiturnya seperti apa ya. Mungkin lebih di ini dulu ya. Kita connect dulu. Connect 220 ya, single ke sini. Matikan dulu ininya. Oke. Hidupkan. Di sini ada power on. Satu, di sini ada lambang overheat karena ini menggunakan air pendinginnya. Ini tanda kalau misalkan air nggak ada ya. Gini, ini tanda pemanas. Dan ini adalah ketika kita menggunakan induction heater ini, mesin pemanas ini, pemanas induksi ya kalau di kita itu, pemanas induksi. Berapa yang kita butuhkan tergantung plat yang akan kita panaskan ya. Kalau misalkan plat 1 mili mungkin di sini aja gitu. Tergantung ya, tergantung kebutuhan. Atau mungkin misalkan tergantung juga kecepatan, kalau misalkan kita butuh cepat panas, kalaupun misalkan tipis, tapi kalau tipis banget tidak dianjurkan untuk menggunakan yang tinggi ya. Paling bisa di sini ya, maksimum di sini kalau misalkan platnya tipis. Di sini juga ada kompartemen kosong ya di sini, cuma disediakan aja dari perusahaan kayak begini. Entah apa itu isinya dalamnya, tergantung. Terus di sini dalam, karena ini berpendingin air, jadi di sini ada air dan berikut juga pompa ya. Ada selang, beberapa selang ini, dan juga ini kabel karena di dalam ada pompa. Ada yang supply dan ada yang return ya. Yang supply ini yang besar, gelap ya. Ini yang besar supply dan ini yang return. Ini adalah kabel buat pompanya di dalam ya. Ininya tangkinya biasa normal 20 liter, seperti kebanyakan tangki di luar ya. Airnya tentunya spesial ya. Bisa juga kalau lokal digunakan distill water ya, baterai, air baterai ya, air buat aki, air aki lah kalau di kita, distill water ya kalau dalam bahasa kerennya gitu. Kita tutup, tutupnya tinggal diputar ya, bukannya juga sama, tinggal diputar. Ini adalah alat mainnya, dimana ini pemanasnya di sini. Di sini kalau setelah pemanas, kalau misalkan kita setelah pakai ya, setelah kita pakai terus kita pegang ini, maka di sini tidak akan panas karena panasnya sudah disedot sama itu, sama air ya. Si air itu sirkulasi ya. Kenapa ininya juga besar? Karena ini adalah ada airnya, selang airnya di dalam masuk sini, dan juga di sini sirkulasi langsung dibalik lagi ditampung ke yang tadi. Kenapa di situ ada, tadi saya bilang ada dua itu ya, dua selang. Ada selang supply dan ada selang return juga. Sekarang kita hidupkan. Bagaimana menghidupkannya? Tinggal pencet ini on. Kita tunggu beberapa saat. Atau mungkin ininya sudah terlalu tinggi ya, kita kecilkan ya. Tuh kan, tergantung ini kebutuhan kita ya. Nih, tergantung plat yang akan kita panaskan. Coba kita pakai segini ya. Biasa sih recommended segini ya kalau untuk plat-plat di mobil. Kan bodi mobil itu tidak tidak banyak yang ini ya, terutama bodi tidak, ketebalannya tidak sampai 2 mili, tidak sampai 1,5 mili juga enggak ya. Maka paling segini, kecuali sasis ya. Caranya setelah itu, ini kan udah hidup nih, udah hidup. Tinggal untuk mengoperasikan ininya, tinggal pencet ini, kontak ini ya. Nih, kalau dipencet maka di sini akan terindikasi tuh bahwa ini lagi dipakai gitu ya. Maka dia akan blinking. Terus kalau dipencet gini aja, maka ini tidak akan panas ya. Ini tidak akan panas karena dia
karena dia harus ada grounded, harus ground ke sini, ditempel begini, baru dipencet ini ya. Nggak usah digosok-gosok ya, nggak usah digini-gini, karena itu akan kalau digosok-gosok maka ini akan cepat aus dan di sini akan terjadi pengikisan, sehingga ini akan tipis dan air akan bocor pendinginnya. Caranya begini doang nih, cuma ditempel dan ininya dipencet, maka dia akan bekerja. Cara kerjanya akan terasa, tuh kan kelihatan, karena ini tebal 1 mili lebih ya, maka ininya kita harus naikkannya sedikit. Nah, naik jadi 4, tempel. Kalau dipencet ini nanti ada getaran, itu tandanya si mesin ini bekerja dan air bersirkulasi. Tuh, langsung panas. Harusnya di ini ya, ini nggak ada groundnya, harusnya ditempel di ragum, tapi ragumnya nggak, ini jauh ya. Coba ya kita ini dulu, pasang groundnya yang bagus. Sekarang saya udah pakai vice grip ya, diklaim di sini biar groundnya lebih mantap. Yuk kita coba lagi seperti biasa ya, seperti barusan. Sini aja begini nih, lebih enteng. Pencet ini, tempel dulu, pencet. Tuh, kelihatan panas ya. Sip. Tidak sampai 1 menit ya, karena ini platnya 1 mili lebih. Kalau mobil kan tidak sampai segini ya, plat mobil. Lagi kita coba, tuh sip, cepat banget. Ketika kita operasikan ini seperti saya bilang tadi, maka ini akan nyala ya, tandanya ini beroperasi, lagi dipakai gitu ya, itunya tuh. Ini tergantung kebutuhan. Kalau misalkan sudah simple sekali ya, tinggal dimasukkan ke tempatnya begini, dan ini langsung dimatikan gitu. Dan juga di sini disconnect powernya kalau udah beres kerja ya. Simple, sangat diperlukan ya untuk bengkel-bengkel yang premium, barang-barang kayak gini. Karena tidak dianjurkan lagi untuk pakai asetilin. Apalagi kalau misalkan bekerja sama dengan asuransi, maka dari pihak asuransi sendiri biasanya sebelum sebuah bengkel itu mengajukan untuk bekerja sama dengan asuransi, maka asuransi akan mengecek alat-alat yang bengkel itu gunakan ya. Kalau misalkan bengkelnya bengkel umum gitu, kalau bengkel dealer udah tentu harus punya barang yang seperti begini ya. Tentunya barang tidak harus dari Caroliner, kami juga punya dari belakang sini ya, dari GYS. Cuma barangnya nggak ada di sini. Dulu di vlog sebelumnya juga saya pernah nge-review delivery dan soft training ya buat GYS induction heater. Yang ini adalah dari Caroliner. Oke sahabat, semoga bermanfaat ya reviewnya, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya.